Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Well, untuk video kali ini aku akan menjawab lagi pertanyaan dari kalian yang udah menanyakan di Instagramku atau di DM-ku. Jadi di sini aku ada pertanyaan dari Maulana Al Habib. Mas mau nanya, ini kalau nama brand kita sama dengan brand yang lain gimana? Tapi konsepnya berbeda. Well, langsung aja kita jawab untuk pertanyaan dari Maulana ini ya. Oke, jadi untuk pertanyaan dari Maulana ini intinya gampangnya gini teman-teman. Berbisnis apapun itu sebenarnya kan ada law-nya, ada rules-nya gitu kan, ada aturannya. Nah, karena kita hidup di Indonesia gitu kan, di negara Indonesia, ya kita ngikutin peraturan yang ada di Republik ini. Dan kalau misalnya kita pengen cek, itu ada peraturan-peraturan tentang berbisnis, tentang gimana caranya mematenkan segala macam, itu kalian coba cari di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Nah, apa sih DJKI itu, Mas? Nah, gampangnya gini deh, DJKI itu adalah salah satu lembaga yang mengatur berbagai macam kekayaan intelektual yang ada di Indonesia, teman-teman. Nah, di situ ada banyak, teman-teman. Salah satunya ada hak paten, ada merek, ada hak cipta, ada rahasia dagang, dan lain-lain. Kenapa sih itu semua harus diatur? Pertanyaan gitu. Ya gampangnya gini, ya supaya para pebisnis ini atau para owner ini mereka nggak chaos gitu kan, nggak ngeklaim sana sini. Ya kan kalau misalnya nggak ada acuan hukumnya kan nggak ada nggak ada yang mengesahkan. Kemudian juga kalau misalnya pengen orang ngeklaim seenak jidatnya kan juga bisa. Aku yang asli, kamu yang asli gitu kan. Kamu yang palsu. Nah itu juga bisa chaos kalau misalnya nggak ada lembaga yang mengatur tentang ini, teman-teman. Nah, bayangin aja kalau misalnya brand atau bisnis itu kita nggak ada yang ngatur, atau misal gampangnya gini deh, aku pakai nama Masahiro di tahun 2014. Nah, terus sekarang misalnya ada yang pakai nama Masahiro di tahun 2021. Terus mereka mengklaim bahwa mereka Masahiro yang asli atau yang original. Nah, itu gimana? Itu dia kenapa perlu namanya suatu lembaga yang menengahi hal ini. Ya, di sini salah satunya atau satu-satunya ya DJKI ini gitu. Nah, kalau dari pertanyaan si Maulana tadi, setauku ya teman-teman, 100% mutlak nama atau ya nama brand atau nama usaha atau nama bisnis itu nggak boleh sama di satu bidang yang sama. Nah, maksudnya gimana tuh? Jadi maksudnya nggak boleh di satu bidang yang sama. Contoh, nih misalnya brandku adalah Masahiro. Nah, Masahiro ini yang punyaku itu bidangnya di fashion. Nah itu nanti ada kelas-kelasnya juga kalau nggak salah ya. Fashion itu kelasnya juga dibagi-bagi macam-macam kayak gitu. Gampangnya kalian coba cek aja di websitenya DJKI. Nah balik lagi, semisal nih kalau misalnya ada orang yang tadi ya, case yang tadi itu pakai nama Masahiro di ranah yang sama, pengen ambil fashion juga misalnya, itu nggak bisa teman-teman. Seingatku dulu pas aku mau daftar ada nama Masahiro tapi bisnisnya atau domain untuk usahanya di bidang elektronik kalau nggak salah. Itu masih bisa gitu. Aku di fashion, mereka di elektronik atau di ya selain elektronik atau di pokoknya selain clothingan atau selain fashion itu masih bisa dan diperbolehkan. Dan aku di ACC dan punyanya orangnya juga nggak mengklaim atau nggak ada permasalahan hukum juga. Jadi kan otomatis udah legit gitu, karena ya beda ranah tadi. Kalau misalnya kamu pengen bikin Masahiro tapi sama-sama bidang fashion juga, ya kemungkinan besar punyamu yang baru bakalan di reject seperti itu. Nah kalau misalnya sama ranah, sama nama tapi beda konsep, ya tetap aja nggak boleh. Yang dilihat kan sebenarnya cuma nama usaha gitu kan. Kalau misalnya kayak konsep itu kan bisa berubah-ubah gitu kan. Kalau konsep kan untuk untuk memantaunya kan susah gitu, dan konsep pun maknanya bakalan jadi luas dan penafsirannya juga bakalan jadi rancu gitu. Ya akhirnya nggak bisa dijadikan patokan. Nah kalau misalnya aku kasih contoh, misal Masahiroku temanya tema Jepang, Masahiro yang lain clothingan juga temanya Jawa gitu, atau konsepnya yang lain gitu, ya nggak gitu juga gitu, nggak bakalan bisa gitu loh. Dan kalau menurutku HKI itu kalau misalnya mengawasi berdasarkan cuma beda konsep doang, ya itu sebenarnya bakalan rawan konflik sih pastinya. Makanya kenapa mereka itu menitik beratkan ke nama yang mau didaftarkan atau nama usaha yang mau dipatenkan
atau sesuatu yang sebenarnya itu tersurat aja gitu. Kalau misalnya kayak konsep itu kan sebenarnya itu masuknya tersirat, jadi nggak bisa yang tersurat atau yang terlihat langsung gitu. Jadi susah untuk mendetek atau mengawasi kalau misalnya terjadi apa-apa atau ada plagiarisme dan segala macam seperti itu. Oke, semoga bisa terjawab teman-teman untuk pertanyaan ini. Dan aku juga sebenarnya kalau misalnya kalian tanya, Mas gimana sih cara bikin nama yang bagus atau nama yang baik? Ya sebenarnya aku udah pernah bikin juga videonya tentang gimana cara untuk mencari atau memberi nama suatu usaha atau suatu brand. Mungkin aku taruh di atas atau mungkin aku taruh link di description aja biar kalian langsung bisa nonton di situ ya. Nah, makanya aku selalu menyarankan sebelum berbisnis itu ya paling enak itu ya cari atau cek dulu nama yang pengen kalian pakai gitu kan. Kalian bisa cek di Instagram, cek di Google, kalian bisa cek di langsung ke DJKI-nya itu di websitenya itu lebih aman sih, karena ya kalau misalnya namanya udah terdaftar ya kalian jangan pakai. Kalau misalnya di situ kalian namanya belum terdaftar dan mungkin terdaftarnya beda domain atau beda ranah jualannya, itu masih nggak masalah. Dan mungkin linknya dari DJKI aku taruh di bawah aja. So mungkin gitu aja untuk video kali ini, semoga menjawab pertanyaan kalian. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi, kalian bisa coba langsung aja komen di bawah, let me know. Kalau misalnya kalian ada permasalahan apa, kalau misalnya aku bisa jawab, pasti bakalan aku jawab. So mungkin sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman, thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.